Kalau syarat-syaratnya sebenarnya normal, sama halnya ketika rekan-rekan semua ingin memasuki suatu instansi sebenarnya. Iya. Administrasi, Iya. kesehatan, Oke. hanya bedanya ketika di militer ini dikhususkan dalam artian secara spesifik harus memenuhi jasmani yang sesuai kriteria gitu loh. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di acara podcast diskusi bawa inspirasi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, kemarin juga sempat aku singgung ya terkait beberapa profesi hukum yang bisa kita geluti itu apa aja sih gitu ya. Tapi yang untuk teman-teman ketahui kemarin yang udah aku bahas juga terkait dengan jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Tapi bisa nggak sih kita menggeluti profesi lain yang itu linear juga sama ilmu hukum yang kita tempuh pada saat kita berkuliah? Kita akan mengusung tema podcast pada hari ini yakni prospek karir sarjana hukum sebagai bagian angkatan militer. Berarti kita akan mengundang salah satu anggota militer ya teman-teman, alumni tentunya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga mahasiswa berprestasi tentunya. Langsung aja kita panggil Letda Laut Hukum Muhammad Sony Surya, sarjana hukum. Assalamualaikum Sony. Waalaikumsalam. Sehat Sony? Sehat. Sehat ya. Kalau lihat Sony bawahnya banyak hormat aja teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman di luar masih belum tahu Sony ini siapa. Perkenalkan diri aja, nama, kemudian jabatan atau apa yang sedang digeluti Sony sekarang dengan seragam yang Sony pakai sekarang. Silakan. Baik, mohon izin memperkenalkan diri dengan kami Letda Laut Hukum Muhammad Sony Surya, NRP 26938-P, status menunggu penempatan. Oke, jadi ini Mas Sony ini juga salah satu alumni Fakultas Hukum ya Mas ya? 2018. Oke, 2018. Berarti lulusnya 2022. 2022. Oke. Terus dengan statusnya Mas Sony sekarang ini perwira karir ya. Nah, perwira karir itu apa sih, Mas Sony? Kalau perwira karir ya sendiri dalam definisinya itu ada di pasal 30 Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Sumber salah satu pembentukan perwira. Jadi sumber perwira itu di situ dijelaskan ada 3 sumber. Yang pertama ada dari Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut. Atau Akmil maupun AAU. Ada juga yang dari itu kan lulusan SMA ya. Iya. Kalau yang dari lulusan sarjana nanti bisa memasuki melalui jalur perwira karir yaitu APK itu tadi. Tapi untuk jenjang karirnya itu berbeda ya berarti? Kalau jenjang karir sama. Oh sama. Cuma masuknya aja yang berbeda ya. Karena ada yang lulusan SMA dan Sony ini lulusan S1 ya, sarjana ya, dari sarjana. Kalau APK tersendiri itu lebih dijuruskan atau lebih nanti konsentrasinya ketika melaksanakan tugas atau di satker itu nanti satuan kerja itu sesuai dengan keilmuannya gitu. Oh. Ada yang lulusan kedokteran, ya berarti nanti di kesehatan, fokusnya di kesehatan. Baik. Ada yang di hukum kayak kami seperti kami itu nanti di dinas hukum ataupun yang berkaitan di pengadilan militer seperti itu. Oke, jadi ini aku sebagai orang awam ya, Sony ya. Itu kalau ikut perwira karir itu bisa dibuka untuk seluruh jurusan S1. Jadi jurusan itu nanti tergantung oleh kebutuhan organisasi TNI itu sendiri. Ada beberapa, semisal tahun kemarin ini ya, ketika kami pendaftaran itu ada jurusan yang dibuka. Iya. Tapi di kemungkinan di tahun depan itu tidak dibuka lagi. Jadi itu. Tergantung kebutuhan organisasi itu tadi. Butuh perwira di bagian apa atau seperti apa itu kan yang lebih bisa menentukan adalah asisten personalia dari Panglima TNI. Oke. Kalau bidang kerja dari perwira karir itu gimana, Sony? Kalau bidang kerjanya sesuai yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau dari PAPK sendiri, itu lebih menjurus ke keilmuannya masing-masing. Jadi yang mereka menjadi dokter nanti ya anak-anak yang lulusan dari kedokteran, yang perawat dan sebagainya nanti perwira yang bersangkutan ya dari keilmuan keperawatan dan sebagainya. Hukum juga seperti itu. Nanti orang-orang yang lulusan hukum, sarjana-sarjana hukum yang masuk dalam PAPK nanti
tentunya akan berkarir di bidang hukum. Berarti apakah misalnya nanti ketika Sony sudah menempuh karir yang meniti karir ya, apakah juga dimungkinkan Sony ini sebagai lulusan hukum juga bisa menjadi hakim militer atau dan sebagainya? Itu pertanyaan bagus ya. Ya. Jadi kebetulan dari SPAPK ini, karena keilmuan kami yang sudah kita tempuh, kami tempuh selama 4 tahun kurang lebih itu ya. Jadi kemungkinan untuk mengarah ke hakim militer, auditor militer, atau jaksa yang di dalam sipil itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkin ada beberapa klasifikasi ketika nanti harus ada tes tertentu ketika nanti ingin masuk ke sana. Tetapi ya syaratnya harus militer karena memang secara yuridiksinya kan adalah yuridiksi militer. Jadi harus ada pendidikan lagi ya kalau misalkan auditor dan segala macam ya. Sama. Untuk aparat penegak hukum di lingkungan militer ya. Oke. Terus kemudian banyak mahasiswa-mahasiswi kita atau alumni dari Fakultas Hukum ini yang mau masuk sebagai perwira karir. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh alumni dari Fakultas Hukum yang ingin menempuh perwira karir itu apa aja, Sony? Kalau syarat-syaratnya sebenarnya normal. Sama halnya ketika rekan-rekan semua ingin memasuki suatu instansi sebenarnya. Iya. Administrasi, kesehatan. Hanya bedanya ketika di militer ini dikhususkan dalam artian secara spesifik harus memenuhi jasmani yang sesuai kriteria gitu loh. Kalau mungkin kalau instansi-instansi lain kan tidak terlalu begitu, jasmani, yang terakhir juga psikologi. Bagaimana seorang itu kan juga ada psikologi masing-masing kan. Ada yang psikologinya memang ini cocok jadi seorang pemimpin dan sebagainya itu memang dicari di instansi TNI itu seperti itu. Oke, terus biasanya nih yang bikin minder adik-adik kita adalah postur tubuh tinggi badan itu memang ada ya terkait dengan hal seperti itu. Kalau secara kualifikasi tinggi badan, berat badan dan sebagainya itu memang diatur. Seingat saya itu, seingat kami 165 atau 160 ya. Peraturan itu tergantung dengan ST Panglima yang nanti akan dikeluarkan setiap tahun pendaftaran. Jadi berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Oke. Jadi tergantung surat keputusan itu mungkin ya. Oke. Terus tahapan-tahapan apa yang menurut Sony harus dilalui dari sarjana hukum hingga menjadi Sony sekarang? Yang pertama tentunya kalau KPK ya harus menempuh sarjana S1. Lulus, nyatakan lulus dengan ijazah. Apakah ada IPK minimal atau apa? IPK minimal ada, tapi kami lupa ya. Ada ya. Nanti coba di follow up lagi ya. IPK itu ada standarnya, minimal ada. Terus mengenai akreditasi C itu tidak diterima. Akreditasi universitas? Iya betul, universitas maupun fakultas. Itu mempengaruhi. Bahkan secara penilaian pun ada. Berbeda dengan masing-masing akreditasi mengenai A atau B itu mempengaruhi. Terus mengenai jasmani tadi ya, tentunya jasmani, cara psikotes dan sebagainya. Sebenarnya kalau psikotes ini psikologi ya, itu kan nggak bisa mempersiapkan gitu. Sebenarnya saya ingat kayak kami itu ingat dulu ketika pendaftaran, panitia briefing yang khusus membidangi psikologi itu mengatakan misalnya alangkah lebih baik itu ketika tes seperti ini di instansi-instansi seperti itu, psikologi itu tidak dipersiapkan karena psikologi itu kan cerminan dari kita sendiri. Iya betul. Jangan sampai memanipulasi. Iya. Jadi seketika itu juga diketahui kondisinya seperti apa gitu ya. Alangkah lebih baik kita diterima dengan sesuai dengan psikologi kita, bukan psikologi yang dibuat berpura-pura gitu ya. Nah, jadi memang pure murni apa adanya yang terjadi saat itu. Oke. Terus untuk menjadi jenjang perwira karir biasanya terkait dengan kepangkatan dan sebagainya. Kalau untuk status Sony saat ini kan tadi sudah Sony jelaskan, tapi untuk jenjang karir sebagai perwira karir itu seperti apa, Sony? Pertanyaan yang bagus ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang underestimate dengan lulusan SPAPK-nya. Padahal apalagi korps hukum nih. Saya bukan bermaksud, kami bukan bermaksud untuk ekstrim korps dalam artian terlalu bangga dengan korps kami itu bukan. Karena kebetulan hukum maupun korps kesehatan ini tidak ada
bukan tidak ada ya, ada yang dari alumni, yang alumni Akmil, AL maupun AU bisa mungkin ke Korps Hukum. Tapi yang lebih membidangi dari senior kami kebetulan ya lulusan dari SPAPK ini karena sudah bergelut selama 3,5 sampai 4 tahun perkuliahan. Betul. Jadi jangan sampai ada pemikiran underestimate karir dari SPAPK terutama dari keilmuan hukum itu tidak ada, jangan. Jadi masing-masing matra maupun darat, laut, udara itu sekarang sudah ada korps hukum tersendiri. Mereka sudah punya. Jadi jenjang karirnya itu sudah jelas gitu loh. Bahkan korpscip kami itu Kadis Kumal itu di jabat bintang 1. Juga di pengadilan militer tuh. Pengadilan militer tinggi itu bintang 1. Dilmilti itu ya? Dilmilti itu bintang 1. Terus Dilmil itu kan nanti dijabat juga dari hukum juga. Iya. Terus juga untuk Kabak Binkum itu dijabat bintang 2. Jadi untuk mengenai karir ke depan itu jangan takut suram lah, jangan takut. Biasanya kan takut stuck di situ aja gitu ya. Jangan takut. Karena kesempatan, bahkan kami tidak berbicara mengenai korps hukum tersendiri. Korps yang lain pun yang lulusan SPAPK sekarang juga bersaing ya. Mengenai kepangkatan dalam artian jenjang karir itu kita juga bisa bersaing juga dengan lulusan akademi. Iya. Lalu untuk jenjang karir itu sendiri apakah misal harus dinas 4 tahun atau gimana sih untuk kenaikannya itu? Kalau kenaikan pangkat itu nanti ada peraturannya. Dari nanti Aspers angkatan itu ya lagi-lagi tergantung oleh kondisi organisasi TNI. Dibutuhkan berapa tahun itu sesuai dengan. Jadi nggak ada tolak ukur yang saklek gitu ya? Oke, jadi tergantung itu tadi ya. Oke. Terus kemudian selama Sony menempuh pendidikan dari kemarin hingga sekarang, tantangan apa yang Sony hadapi selama ini? Kalau tantangan selama pendidikan ya? Maupun setelah pasca pelantikan? Iya, betul. Yang pertama, merubah mindset. Jadi, kenapa kami kemarin dididik selama 7 bulan di Akademi Militer? Yang pertama kami dirubah dari mindset sebagai mahasiswa, sipil dulu ya, sipil apalagi mahasiswa, yang notabene mindsetnya adalah ya pemberontak lah gitu. Mas dalam artian suka berargumentasi karena betul. Dibangun untuk cara berargumentasi kan. Di akademi kan seperti itu ya, betul. Kita harus pandai dalam mengolah argumentasi dan sebagainya. Itu sangat berbalik 180 derajat lah dengan instansi TNI ini yang harus siap. Kita juga dalam instansi TNI ini kita kembali awal, kita dirubah selama 7 bulan, dibentuk karakter kami sebagai seorang calon perwira, dididik dari pola sikap yang pertama, pola pikir, pola tindak, bagaimana kita bersikap, lalu kita cerminkan bagaimana kita berpikir dan bertindak tadi. Jelas-jelas yang pertama itu bukan pikir dulu, pola sikap, bagaimana sikap kita menjawab dari seorang perintah atasan, seperti itu tadi. Beda dengan kita atau kami ketika mahasiswa kan, mendahulukan argumentasi yang kita bangun terlebih dahulu harus kita. Betul. Bedanya seperti itu. Itu mungkin yang menjadi salah satu kesulitan, bukan kesulitan sebenarnya. Salah satu problem tapi ya tidak terlalu sulit untuk dirubah karena berjalannya waktu itu pasti mengalir gitu. Yang kedua adalah menyatukan antar rekan-rekan kita selama pendidikan. Itu tadi karena semuanya mahasiswa, semuanya adalah psikologinya seorang perwira. Bagaimana kreditnya, cara mengatur itu kan kita harus benar-benar berpikir lebih gitu. Kebetulan juga kalau dibandingkan dengan kami ketika dulu di mahasiswa gitu, lebih susah mengontrol dengan orang-orang yang dengan keilmuan yang berbeda-beda. Iya, betul. Bagaimana psikologinya seorang teknik. Apalagi Sony dulu sempat di BEM juga ya, di BEM Universitas. Udah tahu lah ya gimana. Kebetulan itu jadi bekal kami gitu. Jadi ketika itu ada psikologi seorang lulusan teknik, lulusan psikologi, lulusan kesehatan, lulusan yang mengenai ilmu-ilmu saintek dan sebagainya. Kami yang hukum. Sosial kan, ya. Sosial kan sangat multi culture gitu.
Maka dari itu problem yang kedua mungkin ketika awal itu menjadi sesuatu yang sangat susah untuk dihadapi. Tapi ketika kaget nggak Sony? Sangat kaget ya. Karena susahnya untuk menyatukan dan mengatur itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Betul. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kehidupan dari sipil ke militer itu diubah. Artinya kita yang seharusnya tidak memiliki jadwal yang tetap. Iya. Tetapi ketika pendidikan kami harus bangun jam 2, jam 3 pun kita harus bangun walaupun kita tidur jam 11, jam 12, jam 1, tidur 1 jam 2 jam kan tidak biasa kami dapatkan ketika sipil gitu loh. Tapi kami dituntut untuk bagaimana bisa bagaimana mampu menjalankan itu tanpa rasa dongkol. Seharusnya seperti itu walaupun jengkel ya sebenarnya. Walaupun ya jengkel sekali. Iya benar-benar. Mungkin bagi orang sipil digitukan kayak dua kenapa sih gitu ya mungkin ya. Oke, terus kemudian aku pribadi ya sama mungkin ada titipan dari teman-teman juga terkait dengan stigma bahwa pendidikan militer itu keras. Nah, menurut Sony sendiri maksud dari pendidikan militer yang keras itu sebenarnya gimana gitu? Sebenarnya kalau keras sih apa ya? Pastilah ada. Tapi secara doktrin udah berbeda dari yang dulu ya. Dalam artian kami juga mendengar dari senior-senior kami bahwasanya jika dahulu kekerasan itu dihalalkan, tetapi sekarang itu kekerasan ya memang ada karena memang militer. Salah satu proses untuk mendidik mungkin. Betul, untuk merubah dari mindset sipil ke militer. Iya. Kami dibekali untuk mental-mental seperti itu. Jangan sampai kami ketika menghadapi preman pasar dan sebagainya kan juga takut, itu kan hal sesuatu yang iya betul juga, betul gitu. ya. Makanya itu doktrin-doktrin itu masih ada, tetapi bukan kacau dahulu-dahulu ya. Itu memang yang disampaikan senior kami karena mungkin doktrin sekarang memang ada kekerasan dalam arti bukan kekerasan ya. Penindakan atau pendisiplinan. Iya, pendisiplin. Kalau pendisiplinan beda kan ya? Iya. Tujuannya untuk mendisiplinkan. Tapi kalau kekerasan kan membabi buta. Iya. Itu bedanya di situ. Iya, betul. Itu doktrin yang sudah berubah. Jadi kalau mengenai tindakan fisik dan sebagainya ya wajar. Ya wajar, gitu, wajar. karena itu bentuk dari mendidik itu tadi ya Sony ya. Oke. Terus suka duka yang Sony alami selama Sony di profesi yang sekarang ini itu apa? Kalau suka duka, kebetulan kami masih baru melaksanakan Diksarit ya, pendidikan dasar prajurit yang selama 7 bulan itu dilanjutkan di Kodiklatal selama beberapa bulan kemarin itu 1,5 bulan kami menempuh Diksar, pendidikan dasar golongan di Sargol yang selama 1,5 bulan. Selanjutnya kami Diksar Golan, pendidikan dasar golongan lanjutan. Perbedaan ada 1,5 bulan itu kami diajarkan bagaimana matra laut ini. Karena sebelumnya kan di Akmil itu kan secara TNI menyeluruh. Oke. Spesifik angkatan laut kami diajari mengenai PDDKAS dan sebagainya itu ada di Kodiklatal ini. Jadi selama 1,5 bulan belajar mengenai matra laut, organisasi angkatan laut, baru nanti kami kemarin selama 4 bulan melaksanakan sesuai dengan course atau kejuruan masing-masing, keilmuan masing-masing. Untuk pendidikannya sendiri itu dilaksanakannya di mana, Sony? Jadi selama 7 bulan itu kami melaksanakan pendidikan dasar prajurit Dikma. Pendidikan pertama itu di Akmil, di Akademi Militer di Magelang. Oh, di Magelang. Selama 7 bulan dilantik. Setelah dilantik nanti matra masing-masing yang mengambil. Udara, dasar kecabangan tersendiri. Nanti darat juga. Kalau di angkatan laut penyebutannya beda, bukan sarcap ya, bukan dasar kecabangan. Jadi itu tadi sargol dan sargolan. Yang lanjutan tadi ya. Kalau angkatan laut itu terpusat di Surabaya. Kalau darat kan kalau yang korps hukum di mana? Kalau berbeda-beda. yang kesehatan di mana? Beda-beda kalau. Tapi kalau untuk angkatan laut di Surabaya. Oke. Terus pesan mungkin untuk rekan-rekan Sony atau adik-adik Sony juga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang ingin mengikuti jejak Sony menjadi perwira karir di masa depan, mungkin ada hal yang perlu Sony sampaikan kepada mereka. Kalau pesan-pesan khusus atau trik-trik khusus
kami rasa nggak ada ya, karena jujur kami juga agak merasa dalam artian yang paling berjuang ketika tes. Bahkan banyak rekan-rekan yang belum mendapatkan rezekinya itu lebih perjuangannya dari effortnya lebih daripada kami, tapi belum rezekinya juga kan. Ya makanya kalau dari kami sendiri punya prinsip atau mindset jangan sampai mengulang atau daftar kedua kalinya lah. Jadi do the best in every test lah. Jangan sampai ele-elean, jangan sampai meremehkan. Ya udahlah apa adanya gitu betul. ya. Oh aku unggul di jasmani nih, tapi nggak berpikir ada tes yang lain. Gitu loh. Administrasi tidak diurus, kan itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam. Iya betul. Berarti pada dasarnya setiap tes yang diikuti sampai menjadi Sony sekarang ya ikuti dengan baik dan jangan lupa berdoa ya Sony ya. Selalu meminta doa restu oleh kedua orang tua juga. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi sebenarnya untuk pesan untuk adik-adik semua bagi Mas Sony adalah ya sudah jalani dengan baik dan jangan ele-elean yang tadi Mas Sony bilang bahwa ya sudah lakukan yang terbaik, kemudian semampu kalian dan sebisa kalian sampai di batas limit mungkin seperti itu ya Sony ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Sony titipan di question box, kita buka. Oke. Dari Your Pay, mohon izin Abang untuk ujian spesifik lulusan hukum apa aja yang harus disiapkan? Ujian spesifik lulusan hukum. Maksudnya tes sih mungkin ya? Iya mungkin. Tes akademik. Iya. Ya. Jadi kebetulan di tahun kami itu tes akademik tidak ada. Jadi memakai pure IPK. IPK. Jadi kalau pengalaman dari senior-senior kami itu kan ketika ada tes akademik ya seperti tes akademik TKD itulah di CPNS ya seperti itu ya. Nanti ketika di pusat ada tes akademik lagi itu spesifik ke jurusan masing-masing. Jadi belum kami sampaikan tadi ya. Jadi proses yang dilalui itu ada dua tahap di daerah dan di pusat. Sama mata tesnya sama. Kalau misalkan gugur di pusat ya berarti sudah nggak lolos ya berarti ya. Berarti harus lolos kedua-duanya hingga menjadi Sony yang sekarang seperti itu. Oke, itu untuk Your Pay. Terus kemudian ada lagi satu, nah dari Raffi Ustaz Ziansyah, tips lolos PAPK dari alumni FHUMM. Sebenarnya udah tadi ya, sebenarnya dijawab. Tapi saya tambahkan satu. Ya boleh. Kebetulan kami tersendiri merasa terbantu akan adanya alumni FHUMM yang sudah mendahului. Kebetulan alumni FHUMM 17 atas nama Lida Laut Hukum Ilham Mandoko itu menjadi senior kami, mendahului kami di PAPK Letting 29A dan kami di PAPK 30A. Jadi ketika proses kami pendaftaran, jujur kami terbantu akan informasi-informasi mata tes yang sudah dilewati, bagaimana cara kami harus menghadapi. Ada beberapa kualifikasi lari misal harus menempuh berapa meter dan sebagainya. Kami juga terbantu dengan adanya informasi dari senior alumni FHUMM. Makanya banyak-banyak berkomunikasi dengan alumni ataupun orang-orang yang sudah mendahului itu karena sudah melalui dan tahu. Iya gitu, dan tahu bagaimana prosesnya ya Sony. Oke, jadi mungkin juga berlaku buat Sony ketika adik-adiknya akan masuk ya ada Mas Sony yang bisa teman-teman hubungi dan jangan pernah malu untuk bertanya ya Sony, karena Mas Sony juga lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Itu aja Sony, terima kasih udah berkenan hadir di podcast Diksi ini kali keduanya ya Mas Sony ya. Pertama waktu setelah lulus, kemudian kedua sekarang udah berbeda seragamnya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Sony, semoga kita bertemu di kesempatan. Bye teman-teman.